Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang nilai sila kedua dan sila ketiga Pancasila. Yang pertama yang akan kita bahas adalah nilai sila kedua Pancasila. Bagaimana bunyi sila kedua Pancasila? Bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan dilambangkan dengan rantai emas. Nilai sila kedua Pancasila pada hakikatnya menitikberatkan pada nilai kemanusiaan. Di antara nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila yaitu: yang pertama, pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia. Yang kalian tahu bahwa setiap manusia itu memiliki derajat yang sama. Jadi dengan adanya persamaan derajat tersebut, setiap orang harus mengakui serta menghormati akan adanya derajat, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing orang. Nilai yang kedua yaitu tentang pengakuan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Setiap manusia yang diciptakan dengan kesempurnaan melebihi makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Oleh karena itu, sebagai sesama manusia, kita tidak boleh saling menghina atau merendahkan. Nilai yang ketiga yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan harus mendapat perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Jadi setiap orang itu perlu memiliki kesadaran dalam membantu orang lain. Selain itu, kita juga harus memperlakukan semua orang dengan adil tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, status sosial, dan juga tingkat ekonomi. Nilai yang terkandung dari sila kedua Pancasila ini yang keempat adalah mengembangkan sikap tenggang rasa agar tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Jadi kita harus peduli terhadap keadaan orang lain dan juga menghormati adanya hak orang lain di samping hak-hak pribadi. Contoh perilaku yang mencerminkan nilai sila kedua Pancasila yaitu antara lain memberi bantuan kepada korban bencana alam. Yang kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, saling menghargai antar teman. Yang keempat, bersikap sopan kepada semua orang, dan sebagainya. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang nilai sila kedua Pancasila, kita akan membahas tentang nilai sila ketiga Pancasila. Yang kalian tahu bahwa bunyi dari sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia dan dilambangkan dengan pohon beringin. Pada hakikatnya, nilai yang terkandung pada sila ketiga ini adalah tentang persatuan dan juga kesatuan. Perbedaan dalam masyarakat tidak menjadi penghalang untuk menciptakan persatuan. Kita perlu memandang perbedaan sebagai kekayaan dan keistimewaan bangsa, sesuai dengan semboyan yang dimiliki oleh negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nilai-nilai yang terkandung pada sila ketiga Pancasila diantaranya yaitu yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan dari bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Nilai yang kedua yaitu memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang dapat kita lakukan adalah dengan cara mencintai produk dalam negeri dan juga menghormati jasa-jasa pahlawan yang sudah memerdekakan bangsa kita. Sebagai pelajar, yang dapat kalian lakukan adalah dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun untuk meraih cita-cita kalian, sehingga kalian dapat memajukan bangsa ini di masa depan. Nilai yang ketiga yaitu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
Sedangkan nilai yang keempat yaitu pengakuan terhadap keragaman suku bangsa dan budaya bangsa, sekaligus mendorong ke arah pembinaan persatuan dan kesatuan. Yang dapat kalian lakukan adalah melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Selain itu, kalian juga tidak boleh mengolok-olok budaya lain. Jadi kalian harus tetap menghormati budaya yang ada di daerah lain. Selanjutnya, yaitu tentang penerapan sila ketiga Pancasila dalam melestarikan tumbuhan. Yang kalian tahu bahwa tumbuhan itu sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Perlu kerjasama agar tumbuhan itu terjaga kelestariannya. Peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian tumbuhan sangat dibutuhkan, sebab tumbuhan banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Berikut beberapa contoh penerapan sila ketiga Pancasila sebagai upaya pelestarian tumbuhan, yaitu yang pertama, melakukan gotong royong menanam pohon. Yang kedua, tidak melakukan penebangan hutan secara liar. Yang ketiga, bekerja sama dengan pemerintah melakukan reboisasi. Yang keempat, memberikan pengertian kepada masyarakat tentang manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Yang kelima adalah bekerja sama menjaga kelestarian tumbuhan. Sedangkan yang keenam yaitu tidak merusak tumbuhan yang dilindungi. Jadi itu adalah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.